Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat media pembelajaran ICT. Nah, di sini media yang saya gunakan yaitu menggunakan PowerPoint. Seperti yang sudah teman-teman lihat di sini pada cover, sudah terlihat ya ada judul dari materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pecahan dan pecahan senilai. Nah, sebelum membuat PowerPoint ini, saya tentunya mencari template PowerPoint yang menarik. Di mana sih mencarinya? Nah, saya mencarinya di website Slides.go. Nah, di sana bisa dijadikan referensi untuk mencari template PPT yang menarik untuk disimak. Nah, kemudian ini ada gambar-gambar, animasi-animasi kecil ini. Saya mencari referensi di website Pinterest. Di sana, nah teman-teman bisa mencari referensi yang menarik gitu buat anak SD. Kemudian untuk font-font yang lucu-lucu, biasanya saya menginstal di Davon. Teman-teman bisa langsung cek aja ke websitenya. Nah, kemudian di sini yang saya akan bahas yaitu mengenai yang pertama, bagaimana sih cara nyambungin slide pertama dengan slide kedua. Jadi gimana caranya untuk membuat transisi antara keduanya bahkan selanjutnya. Nah, di sini gampang ya teman-teman. Misalnya di sini saya pakai di sini kita masuk ke menu transisi dulu. Nah, di sini nanti diarahkan ya terdapat banyak banget transisi gitu. Nah, di sini untuk yang slide kedua ini saya menggunakan transisi crush. Nih, kita coba ya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, seperti itu. Nah, untuk slide-slide selanjutnya juga sama gitu. Untuk menambahkan transisi dari slide selanjutnya maupun sebelumnya, kita bisa masuk ke transisi, kemudian dipilih aja animasinya mau pakai yang mana, seperti itu. Nah, di video sebelumnya kan di sini di menu itu kan misalnya kita klik petunjuk, nah lalu kan langsung diarahkan ke slide yang isinya petunjuk. Terus kayak di menu kompetensi ini ketika kita klik kemudian langsung diarahkan ke menu kompetensi, dan begitupun selanjutnya baik materi, video pembelajaran, gambar, dan soal latihan. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita klik dulu icon yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu insert. Nah, di sini ada tulisan action, kita klik aja. Nah, kemudian kita klik yang hyperlink to, kemudian kita pilih di sini ada slide gitu. Kemudian setelah klik slide, nah kita sesuaikan saja gitu. Kan kalau tadi kan menunya petunjuk. Nah, penjelasan mengenai petunjuk itu adanya di slide berapa sih yang udah kita buat itu? Nah, adanya kan di slide ketiga gitu. Nah, ketika udah sesuai gitu ya antara menu dengan isi pembahasannya, langsung aja klik OK seperti itu. Terus klik lagi OK. Nah, setelah itu maka langsung otomatis akan diarahkan ke slide yang telah kita atur seperti itu. Nah, untuk elemen-elemen yang ini saya tidak mendownload dari Pinterest, tetapi saya menggunakan media yang ada dalam PPT, itu menu insert yang ada di shape seperti itu. Nah, di sini kita bisa memilih ya beberapa bentuk gitu yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada tabel ya seperti teman-teman yang udah lihat. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat tabel? Nah, cara membuat tabelnya kita bisa klik menu insert, kemudian pilih ke menu table. Nah, di sini langsung terus sesuaiin aja deh sama yang kita mau. Misalnya pengen warna ini. Nih, banyak pilihannya gitu. Pengen warna ini, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini saya download dari YouTube.
lalu gimana sih cara masukin satu video ke dalam PPT? Nah, kita pilih dulu menu insert, kemudian kita cari menu video di sebelah kanan ujung ketiga. Nah, lalu kita di situ nanti kita pilih aja dari dokumen dari file yang kita simpan gitu. Hasil downloadan itu tuh kesimpannya di mana gitu kan, kayak gitu. Nah, di sini juga saya mencantumkan sumber dari video, yaitu dari YouTube. Nah, lanjut. Nah, di sini ada gambar ya mengenai pecahan senilai dalam bentuk konkret ya, seperti itu. Nah, saya mendapatkan gambar ini dari website Pinterest seperti itu. Lalu bagaimana sih cara memasukkan gambar ke dalam PPT itu? Nah, sama seperti tadi, kita masuk dulu ke menu insert, kemudian pilih picture. Nah, di sini kita pilih di mana sih tempat kita menyimpan dari gambar yang telah kita download, seperti itu. Nanti klik aja oke, terus nanti akan masuk, terus kita bisa memperbesar atau memperkecil seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini dalam latihan soal, saya telah membuat link, yaitu membuat Google Form. Lalu bagaimana sih membuat Google Form itu? Nah, akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat soal di Google Form. Nah, di sini teman-teman bisa langsung search aja Google Form, lalu masuk ke akun Google-nya masing-masing. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke Google Formulir. Nah, di sini saya pakai yang sudah jadi aja ya. Nah, di sini untuk judulnya bisa teman-teman ganti ya. Nah, di sini saya mengambil pecahan senilai, kemudian deskripsinya dari ini latihan soal pecahan senilai. Nah, di sini ada nama lengkap, kemudian ada juga kelas. Nih, teman-teman bisa pilih nih kalau misalnya mau opsinya pilihan ganda atau jawaban singkat, paragraf, kotak centang gitu dan lain-lain. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk menambahkan pertanyaan nih, teman-teman bisa langsung klik aja icon plus sebelah kanan gitu, jadi nanti akan bertambah secara otomatis gitu. Masuk kepada pertanyaan, di sini masih sama bentuknya pilihan ganda, teman-teman bisa cari di sebelah kanan. Di sini ada pilihan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan kotak centang seperti itu. Nah, kemudian dari soal-soal yang sudah dibuat sebelumnya pada lembar kerja atau LKS, nah di copy paste aja ke sini kayak gitu. Terus ini juga masih sama seperti soal yang di atas, pilihan ganda sama seperti itu. Nah, setelah itu yang teman-teman mesti lakukan adalah masuk ke setelan atau setting ya. Nah, di sini klik aja jadikan ini sebagai quiz, terusan rilis nilainya secara langsung, karena kan tadi juga di video sebelumnya emang si skor tuh langsung muncul ya. Terus ini nilai poin, atur-atur aja sama teman-teman ya. Nih. Nah, setelah selesai kita balik lagi ke pertanyaan. Nah, di sini baru teman-teman bisa ngatur kunci jawaban gitu. Tinggal klik aja terus pilih mana yang benar kayak gitu. Setelah benar-benar baru aja klik selesai. Nah, kayak gitu. Ini juga sama, kunci jawabannya seperti tadi. Lalu bagaimana sih cara melihat respon siswa gitu yang telah mengerjakan atau yang belum? Nah, responnya bisa dilihat di jawaban. Nanti anak-anak yang sudah mengerjakan soal latihan akan terekam secara otomatis pada menu jawaban ini. Kemudian ininya jangan lupa disetting menerima jawaban ya, agar siswa-siswa bisa mengumpulkan tugasnya. Seperti itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.